Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang makhluk tak kasat mata, yakni mikroorganisme. Seringkali saat kita sebelum makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita menjadi bersih dan terhindar dari kuman-kuman dan bakteri. Sebenarnya bakteri itu apa ya? Mengapa ya kita selalu dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan? Apakah bakteri itu berbahaya? Jika iya, lalu adakah bakteri itu yang menguntungkan? Untuk menemukan jawabannya, jangan lupa simak video ini sampai habis ya teman-teman. Dalam klasifikasi terbaru, bakteri terbagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria yang mempunyai banyak persamaan ciri, tapi tetap keduanya juga mempunyai ciri khusus. Namun pada video ini kita hanya akan membahas tentang Eubacteria saja, atau bakteri sejati. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Walaupun pada perkembangan ilmu selanjutnya, ada berbagai bentuk bakteri selain batang. Hingga saat ini diketahui ada 3 bentuk bakteri, yaitu bulat atau bola, kemudian batang, dan ada spiral. Ciri-ciri umum bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, berukuran kecil. Bakteri hanya memiliki diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ciri yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian yang keempat, bakteri ini bersifat uniselular atau terdiri atas satu sel saja. Kemudian yang kelima, bakteri bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Kemudian yang keenam, bakteri bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Kemudian yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Itu ada contohnya seperti Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Bacillus anthracis. Kemudian struktur bakteri. Untuk struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, dan struktur tambahan yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja. Untuk struktur umum bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Kemudian yang untuk struktur tambahan ada flagella, pili atau fimbri, ada kapsul, klorosom, mesosom, vakuolagas, dan endospora. Setiap bagian struktur sel bakteri memiliki fungsi atau peranan masing-masing. Di antaranya, yang pertama, dinding sel. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikannya, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis. Kemudian yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Membran plasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Adapun fungsinya yaitu yang pertama sebagai tempat pembentukan mesosom, yang kedua sebagai alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, yang ketiga alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini terletak di sebelah dalam membran plasma. Sitoplasma mengandung asam nukleat,
protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Kemudian yang keempat ada ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang kelima ada bahan inti. Bahan inti merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Bahan inti ini mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Kemudian yang keenam ada flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Dan berdasarkan letak flagelanya, bakteri ini dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama atrik, yaitu bakteri yang tidak berflagela. Yang kedua monotrik, yaitu bakteri yang hanya mempunyai satu flagela di salah satu ujung selnya. Yang ketiga amfitrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagela di kedua ujung selnya. Yang keempat lofotrik, yaitu bakteri yang mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujung selnya. Yang kelima peritrik, yaitu flagelanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Kemudian yang ketujuh ada villi atau fimbri. Pilus merupakan bentuk tunggal dari pili, dan fimbri merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Pili berfungsi sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbri adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Kemudian yang kedelapan ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul diantaranya adalah sebagai pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, kemudian mencegah bakteri dari kekeringan, kemudian sebagai alat pelekat pada inang, dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Kemudian bentuk bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Berikut ini adalah macam-macam dari bentuk bakteri. Yang pertama ada berbentuk kokus atau seperti bola. Terdapat beberapa macam tipe, yaitu diantaranya ada monokokus, bentuk bola tunggal, kemudian ada diplococcus, bentuk bola berkoloni dua-dua, kemudian ada staphylococcus, bentuk bola berkoloni seperti buah anggur, kemudian ada streptococcus, bentuk bola berkoloni membentuk rantai. Selanjutnya ada bentuk sarkina, bentuk bola berkoloni membentuk kubus, dan ada tetracoccus, yaitu bentuk bola berjumlah sebanyak 4 buah. Kemudian selanjutnya ada yang berbentuk basil atau berbentuk batang. Terdapat 3 macam tipe bakteri yang berbentuk batang, di antaranya monobasil, bentuk batang tunggal, diplobasil, berbentuk batang 2 buah, kemudian ada streptobasil, bentuk batang berkoloni membentuk rantai. Dan yang ketiga ada berbentuk spiral. Terdapat 3 macam bentuk tipe bakteri yang berbentuk spiral, di antaranya ada bentuk spiral berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, kemudian ada spiroseta, bentuk lengkung seperti kumparan, dan ada yang berbentuk koma atau vibrio, yaitu bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran. Bakteri dapat bereproduksi melalui 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan paraseksual atau rekombinasi genetik, sedangkan reproduksi aseksual dengan pembelahan biner atau membelah diri. Dan pada umumnya, sebagian besar bakteri melakukan reproduksi aseksual atau melalui proses pembelahan biner. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah
Reproduksi aseksual. Bakteri melakukan reproduksi aseksual ini selama proses pembelahannya. Nukleoidnya ini atau kromosom bakteri akan digandakan atau bereplikasi terlebih dahulu sehingga terbentuk dua nukleoid. Keduanya kemudian melekat pada membran sel. Seiring dengan bertambah banyaknya sitoplasma, membran sel akan membesar dan memisahkan dua nukleoid yang baru terbentuk. Membran sel selanjutnya akan melekuk dan membentuk sekat di antara dua nukleoid. Ketika sekat terbentuk sempurna menjadi dinding sel, maka akan terbentuk pula dua sel bakteri yang identik. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual pada bakteri. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA. Reproduksi seksual ini disebut juga dengan rekombinasi genetik. Ada 3 macam proses rekombinasi genetik pada bakteri. Di antaranya ada konjugasi, ada transformasi, dan ada transduksi. Reproduksi seksual pertama yaitu dengan cara transformasi, yaitu perpindahan DNA bebas dari satu sel bakteri ke bakteri lain. Beberapa jenis bakteri memiliki kemampuan untuk memasukkan DNA asing ke dalam selnya. DNA yang masuk pada umumnya merupakan DNA yang berasal dari sel bakteri yang telah mati dan lisis. Selama proses transformasi, bakteri akan berikatan dengan DNA bebas dan kemudian memasukkan DNA tersebut ke dalam selnya melalui membran sel. DNA baru selanjutnya akan bergabung dengan DNA bakteri dan menghasilkan susunan materi genetik yang baru. Kemudian cara yang kedua yaitu ada transduksi. Transduksi adalah perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan bantuan bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Ketika virus menginfeksi bakteri, ia akan melakukan replikasi atau perbanyakan bahan virus. Dan pada saat fase perakitan atau penyusunan bahan virus menjadi partikel virus lengkap, sebagian DNA bakteri dapat terbawa dan menjadi bagian dari inti virus. Selanjutnya, ketika virus yang membawa DNA bakteri ini menginfeksi bakteri lain, maka akan terjadi penggabungan DNA kedua bakteri tersebut. Dan reproduksi seksual yang ketiga yaitu dengan cara konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui kontak langsung. Proses ini terjadi dengan bantuan suatu struktur yang disebut dengan pili seks. Pili ini dimiliki oleh bakteri donor atau bakteri pemberi DNA yang akan menempel pada dinding sel bakteri penerima atau yang disebut juga dengan resipien. Selanjutnya, pili bertindak sebagai tabung yang akan dilewati oleh materi genetik, sehingga materi genetik dapat berpindah dari bakteri donor ke bakteri resipien. Peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berikut adalah contoh bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama ada Lactobacillus casei, berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Kemudian ada Acetobacter psillinum, berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Kemudian ada Streptococcus lactis, berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus, berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Selanjutnya ada Bacillus brevis, berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Kemudian ada Bacillus subtilis, berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Kemudian ada Streptomyces limosus, berperan dalam pembuatan antibiotik tetrasiklin. Kemudian bakteri yang merugikan. Yang pertama ada Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Kemudian ada Shigella dysentery
yang menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Kemudian ada Clostridium tetani, yang ini merupakan penyebab dari penyakit tetanus pada manusia.